Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa-siswi SMP kelas 9 dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan. Bersama saya Saiful Ikhwan SPD, guru matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang kesebangunan. Apa itu kesebangunan? Kesebangunan adalah kesamaan perbandingan dari panjang sisi-sisi dan besar sudut-sudut antara dua bangun atau lebih, yaitu bangun datar, segi 4 ataupun segitiga. Pengertian kesebangunan seperti ini berlaku untuk umum setiap bangun datar, Kemudian dua buah bangun datar bisa dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Kemudian syarat yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut memiliki besar yang sama atau sama besar, Biar lebih paham, perhatikan penjabaran berikut. Misalkan di sini ada persegi panjang ABCD, Kemudian ada persegi panjang ABCD ini dengan panjang BC-nya 6 cm. Kemudian panjang AB-nya 4 cm. Kemudian ada lagi persegi panjang EFGH dengan panjang FG-nya adalah 3 cm. Kemudian EF-nya adalah 2 cm. Lalu kita akan menentukan mana sisi-sisi yang bersesuaian. Yang nama sisi-sisi bersesuaian adalah sebagai berikut. Misalkan di sini ada sisi AB. Sisi AB ini kita akan sesuaikan dengan persegi panjang EFGH. Yang bersesuaian dengan sisi AB adalah sisi EF. Nah, ini maka dapat kita tuliskan AB per EF, Ini karena perbandingan, maka ditulisnya menggunakan per, pecahan. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Panjang AB-nya adalah 4, panjang EF-nya adalah 2, Maka 4 dibagi 2 itu sama dengan 2, Kemudian berikutnya sisi BC ini akan bersesuaian dengan sisi FG, Dapat kita tulis menjadi BC per FG. Nah, kita masukkan juga ukuran-ukurannya sama dengan BC-nya adalah 6 cm dan FG-nya adalah 3 cm. Maka 6 dibagi 3 itu sama dengan 2 juga, sama dengan 2 cm juga, Berikutnya adalah sisi CD itu akan bersesuaian dengan sisi GH. Maka dapat kita tulis menjadi CD per GH. Ukurannya pun sama, kita tinggal masukkan. CD itu akan sama dengan panjang AB, Kemudian GH juga akan sama dengan EF. Berarti CD per GH adalah 4 per 2 atau 4 dibagi 2 sama dengan 2 cm juga. Bisa dipahami, Kemudian yang terakhir ada sisi AD juga akan bersesuaian dengan sisi EH. Maka dapat kita tuliskan perbandingannya menjadi AD per EH. Nah, untuk ukurannya masih sama, yaitu menjadi 6 per 3. 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Nah, ini semuanya kalau kita sesuaikan, sisi-sisi yang bersesuaian, kalau kita teliti, perbandingannya memiliki nilai yang sama atau yang senilai, Maka dari uraian di atas terlihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Paham, maksudnya senilai, maksudnya perbandingan senilai, paham, Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan sudut-sudut yang bersesuaian.
Sudut-sudut yang bersesuaian ini besarnya akan sama, seperti syarat kesebangunan tadi ya. Yang pertama ada sudut A, itu akan sama atau bersesuaian dengan sudut E. Nah, maka besar sudut A dengan sudut E itu akan sama. Sudut A akan sama dengan sudut E besarnya ya. Berikutnya ada sudut B bersesuaian dengan sudut F, maka besar sudut B akan sama dengan besar sudut F. Bisa dipahami ya. Selanjutnya sudut C akan bersesuaian dengan sudut G, itu pun akan sama besarnya. Berarti sudut C akan sama dengan sudut G. Yang terakhir ada sudut D akan bersesuaian dengan sudut H. Nah, sama ya, sudut D berarti akan sama dengan sudut H. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalkan di sini ada persegi panjang ABCD dengan persegi panjang EFGH. Kemudian diketahui panjang AB 6 cm, kemudian panjang BC 9 cm. Kemudian ukuran persegi panjang EFGH-nya, panjang FG-nya 2 cm dan panjang EF-nya A ya. Pertanyaannya adalah tentukan panjang sisi EF atau A itu ya. Kita akan coba jawab, perhatikan baik-baik cara menjawabnya. Karena yang ditanyakan adalah panjang sisi EF atau A, maka cara pertama atau langkah pertama adalah kita ambil yang paling pertama adalah sisi EF untuk perbandingannya. Nah, kita cari sisi EF ini bersesuaian dengan sisi yang mana pada persegi panjang ABCD ini. Nah, dapat kita ketahui bahwa panjang EF ini merupakan sisi panjang dari persegi panjang itu ya. Maka pada persegi panjang ABCD sisi panjangnya adalah sisi BC, maka EF itu akan bersesuaian dengan sisi BC. Maka perbandingannya dapat kita tuliskan menjadi EF per BC ya. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian sama dengan untuk ruas kanan sama dengannya, kita tuliskan sisi-sisi yang sesuai, yang sama-sama diketahui. Sisi-sisi yang bersesuaian karena yang sebelah kiri sama dengan itu yang di atas atau pembilangnya dari persegi panjang EFGH, maka ruas kanan pun sebagai pembilangnya diawali dari persegi panjang EFGH. Berarti EFGH yang akan kita ambil adalah sisi FG. Nah, sisi FG ini bersesuaian dengan yang mana yang sudah diketahui pada persegi panjang ABCD, yaitu sisi AB. Maka dapat kita tuliskan perbandingannya menjadi FG per AB. Bisa ya? Mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Yang pertama ada EF. EF di sini berarti A ya. Kemudian per BC-nya adalah 9 cm. Sama dengan FG-nya adalah 2 cm per AB-nya adalah 6 cm. Bisa ya, tinggal memasukkan nilai-nilainya saja. Selanjutnya kita kalikan secara menyilang. Berarti A kita kalikan dengan 6. Berarti A dikali 6. Selanjutnya sama dengan 9 kita kalikan dengan 2. Berarti 9 dikali 2. Bisa ya, dikalikan secara menyilang. Berikutnya 6 dikali A menjadi 6A ya. Sama dengan 9 kali 2-nya sama dengan 18. Nah, kita pindahkan 6-nya ke ruas sebelah kanan menjadi A sama dengan 18 dibagi 6. Karena 6A itu perkaliannya, pindah ruas menjadi bagi. Maka nilai A-nya dapat kita ketahui 18 dibagi 6 itu sama dengan 3. Nah, kesimpulannya jadi panjang sisi EF adalah 3 cm.
mudah ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.